membahas tentang musuhnya kita bersama, yaitu kaki tangan Dajjal, ya, yang bernama Ghulam Yamin. Rekan sekalian, sesuai dengan komitmen sejak awal, mungkin 3-4 bulan yang lalu, saya pernah mengikrarkan diri, kita pernah mengikrarkan diri untuk tampil tegas dan keras terhadap kaki tangan Dajjal. Dan alhamdulillah banyak membuahkan hasil. Ya. Salah satunya misalkan yang terbaru adalah pingsannya kelompok Cisusila. Walaupun pingsan hanya sebentar, tetapi kita melemahkan. Karena memang seperti yang sudah disampaikan dari fatwa para ulama di seluruh dunia, jika seseorang yang mengaku dia Rasul atau Nabi dan orang yang percaya terhadap itu, maka dihukumi murtad. Jelas ya? Dari dalil jelas dari sini. Nah, setelah kelompok Cisusila yang punya Rasul baru, ya, dan dia merangkap Al-Mahdi, merangkap juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, diborong semua mirip Mirza Ghulam Ahmad, ya. Kali ini sasaran terakhir kita, kaki tangan Dajjal yang di sekeliling ada Muhammad Qasim itu adalah Ghulam Yamin. Dan insya Allah, kalau ini kita tidak akan bikin pingsan, tapi kita akan matikan, ya. Matikan dalam pengertian, insya Allah kita akan selesaikan secara tuntas. Sihirnya, pengaruhnya, insya Allah. Kita akan ada manuver khusus. Apa itu? Ya, rekan-rekan lihat saja nanti, ya. Di dalam kajian ini, saya akan membongkar dulu siapa Ghulam Yamin itu. Saya akan mulai dari seorang helper yang bernama N. Saya kasih inisial. Istihoroh tentang Ghulam Yamin ini. Dan pada tanggal 29 bulan 10, tanggal berapa itu? Oktober, ya. Ini ada hubungan dengan konteks Ghulam Yamin. Mimpi ini adalah jawaban istihoroh dari mimpi Muhammad Qasim juga tentang topeng Dajjal yang ada nempel di mukanya Muhammad Qasim. Dan Allah memberikan informasi apa itu topeng Dajjal di dalam mimpi Muhammad Qasim itu. Ini sebetulnya sangat sesuai dengan apa yang kita takwilkan juga, walaupun berbeda sudut pandang. Kalau penakwilan artinya bahwa memang Muhammad Qasim itu masih dikelilingi dalam kegelapan, ya. Tidak memahami yang benar mana, yang salah mana, masih polos, masih bisa dipermainkan orang, tidak mencerminkan akhlak Al-Mahdi yang sesungguhnya dan sebagainya lah. Itu topeng Dajjal. Karena Dajjal itu dinisbahkan kepada orang yang sangat negatif, yang sangat buruk, dan paling berbahaya. Ya, jadi bukan hanya sekedar tertutup topeng, tapi Allah tambahkan kalimat Dajjal. Di dalam mimpi ini saya diperlihatkan bahwa saat itu Ghulam Yamin, di dalam mimpinya, ya, tiba-tiba dia mimpi nih.
sedang dikelilingi oleh beberapa anggota grupnya. Dia di situ seperti ketua geng dan dilulukan. Yamin, Yamin, gitu kira-kira itulah ya. Sepertinya di bawah komando Gulam, grup mereka mulai banyak pengikutnya. Bersaing dengan grup Gajah katanya. Dan memang tujuannya untuk menghambat Gajah dalam menyebarkan mimpi MK. Allah kasih tahu, ya. Makanya istihoroh itu dahsyat, istihoroh itu. Orang yang istihoroh ada jawaban dalam bentuk mimpi itu hebat. Jarang, ya. Biasanya isyarat melalui hati atau kekuatan, kecondongan, banyak yang begitu. Tapi dikasih mimpi itu hal yang luar biasa ya. Dan memang tujuannya untuk menghambat Gajah dalam penyebaran mimpi MK. Menghambat Gajah. Ya pasti kaki tangan Dajjal akan begitu. Lalu di lain tempat saya melihat Kang Diki dengan beberapa helper sedang membahas channel MK. Muhammad Qasim. Saya berkata kepada Kang Diki, apa yang terjadi? Lalu Kang Diki bercerita bahwa grup sebelah, yaitu grup Yunijah CS dan juga Gulam, menyembunyikan sesuatu. Katanya Gulam punya sesuatu benda jimat berupa huruf lafaz Allah yang tidak dimiliki oleh siapapun selain dia. Selain Gulam. Lafaz itu tertanam di sebuah benda seperti medali. Medali sama ya? Medali ya sama ya? Katanya benda itu punya kekuatan untuk mempengaruhi umat. Nah, si Gulam itu dia bilang mempengaruhi umat ya, lafaz Allah itu. Dia pasang medali lafaz Allah itu terbalik. Jadi kayak medali tapi lafaz Allah terbalik ya. Itu di muka grupnya MK, maksudnya di muka grup MK. Sehingga channel jadi foto ya, jadi foto DP lah. Sehingga channel itu terlihat seperti kuat, padahal isinya rapuh dan tidak tersentuh Gajah. Artinya belum tersentuh kita ya. Kalau saya lihat dan perhatikan lafaz Allah yang punya Gulam, hurufnya H-nya terbalik. Artinya dia itu sebenarnya sedang diperalat Dajjal besar untuk menutupi muka MK supaya tidak banyak orang percaya. Oke ya. Lalu Kang Diki melanjutkan ceritanya bahwa dia, Gulam, lama-lama akan mengaku Allah katanya. Dalam mimpinya ya. Saya kaget dan bertanya kepada Kang Diki, siapa yang mengaku Allah, Kang? Kang Diki menjawab, Gulam. Jamin itu. Lalu dari situ tiba-tiba ceritanya pindah ke tempat yang berbeda. Di situ saya melihat grupnya Ruqayyah lengkap dengan para pengikutnya, termasuk Osama dan Nasar. Mereka membuat pernyataan bersama bahwa mereka menyebut Gulam dusta. Tuh, seharusnya sesama jin jangan ribut ya. Ini saling tuduh ini. Sesama setan. Jadi mereka seperti antara Gulam dan Ruqayyah sama-sama saling mengklaim mengaku Allah tuh. Ya. Setelah itu lalu grup Ruqayyah membuat tuduhan baru bahwa Ibunda Qasim adalah non-muslim. Mimpi pun berakhir. Rekan sekalian, ini sebetulnya tidak perlu ditakwilkan. Ya bolehlah diartikan. Tapi ini kita pahami bersama. Bahwa artinya Gulam ini lebih berbahaya dari Tisusila. Pertanyaannya, mengapa saya tidak mendahulukan dulu melemahkan Gulam Yamin? Rekan sekalian,
penyakit kanker itu jauh lebih berbahaya, jauh lebih sulit dibandingkan dengan kutil. Kalau Ruqayyah kutil karena ada di luar. Tapi kalau Ghulam Yamin ada di dalam. Maka pertama, tujuan saya adalah kenapa dibiarkan dulu. Sekali lagi, seperti yang kemarin saya sampaikan, jadi pelajaran semua orang. Jadi pelajaran Muhammad Qasim sendiri. Dan sesungguhnya Muhammad Qasim terperdaya saat ini persis sesuai dengan mimpinya Muhammad Qasim sendiri. Ya. Yang tidak terperdaya. Yang terperdaya, bukan tidak terperdaya. Baik, ini tidak perlu dibahas lebih dalam karena sudah sangat jelas. Ini menunjukkan Ghulam itu dan wabil khususnya grup kelompok mereka, kelompok Ghulam dan Yunidiyah, persis sama seperti di dalam Mubasyirat teman-teman lainnya. Persis sama. Yaitu mereka sedang di sekolah Dajjal. Gurunya siapa? Ghulam Yamin. Kalau sekolah kan harus ada guru kan? Nah, nanti saya buktikan nih. Bagaimana dia sesungguhnya gurunya sekolah Dajjal di sana. Kita akan buktikan lagi. Setiap omongan saya, insya Allah selalu dilampirkan atau didampingi atau dibuktikan dengan fakta-fakta ya. Jadi betul bahwa Ghulam mempertuhankan diri karena banyak sekali berbagai pernyataannya yang menunjukkan itu. Ya. Sesatnya sudah sangat jauh melampaui Cisusila bahkan. Kita lihat. Satu lagi, dan ini untuk pelajaran para helper, Anda yang ada di kelompok-kelompok Ghulam dan Yunidiyah, ini artinya hati niat Anda bekerja membantu Qasim hanya karena melihat Qasim. Itu banyak. Ya. Dan itulah kesalahan Anda sejak awal karena Anda tidak pernah mau membaca mimpi Qasim sendiri. Dan Anda bahkan membuat hadis-hadis baru. Itulah Tuhan. Jadi rupanya memang yang paling penting di dapurnya Yunidiyah itu adalah Ghulam. Karena Ghulam lah yang membisikkan ke Yunidiyah dan dia berpendapat di grup hanya mendengarkan mimpi Qasim, jangan mendengarkan mimpi lain. Itu hadis baru berarti. Berarti benar. Mimpinya Mas N tadi benar. Ghulam sudah jadi Allah. Allah itu kan menciptakan sesuatu hal yang baru, aturan baru. Jadi sudah benar. Mubasyirat itu ya. Baik, kita buktikan bagaimana sesatnya Ghulam persis Cisusila. Ini ada komunikasi antara saudara Ahmad, ya, yang orang Sumatera itu, dengan Ghulam. Pada saat Ahmad dan Ghulam masih bersama, masih berpegangan tangan, ya. Ini pengakuan Ghulam kepada Ahmad, chatnya ada. Saya tidak pernah bertemu Nabi di dalam mimpi, Nabi manapun. Tapi saya melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan sadar. Mirip kan? Cisusila. Saya juga melihat dan merasakan Allah sedang berbicara dengan MQ. Dan itu terbukti. Dia bilang. Sekali lagi, saya tidak pernah bermimpi bertemu Nabi manapun. Tapi saya melihat Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Isa Alaihissalam dalam keadaan sadar. Saya juga melihat dan merasakan Allah sedang berbicara, merasakan loh, bukan mimpi kan? Hebatnya. Dengan MQ dan itu terbukti. Saudara Ahmad menjawab, karena itulah mirip seperti yang Nabi sampaikan. Siapapun yang berkomunikasi dengan gulam, maka akan terpengaruh dengan sihirnya ya. Masya Allah, katanya Ahmad. Dulu dia masih yakin itu. Ini, terusin chatnya gulam. Setiap apa yang saya alami sebelum kejadian, saya ceritakan ke Ibu Yunidiah. Dan dia yang menyaksikan dan jadi saksi apa yang saya katakan. Lihat ya. Dan Yunidiah adalah guru spiritual, Gulam adalah guru spiritualnya Yunidiah. Berarti dua-duanya tersesat. Muhammad Qasim, Yunidiah, CS Anda yang selama ini mensponsori Anda adalah orang tersesat. Dan segera Anda harus meninggalkan itu. Ya. Mau bersama Allah atau bersama para setan. Karena setan itu juga terdiri dari manusia, ya. Saya banyak mengalami hal-hal luar biasa di luar nalar saya juga. Baik sebelum mengenal MQ maupun sesudah mengenal MQ. Di luar nalar. Terus Ahmad jawab, Masya Allah, pengalaman bro, ini ilmu baru bagi saya. Lalu diteruskan sama Gulam. Kejadian sebelum mengenal MQ diantaranya adalah, kalau tidak salah ingat sekitar tahun 2008-2009, ruh saya pernah keluar dari tubuh saya, dan baru keluar setengahnya, dan saya tarik kembali. Jadi dia narik sendiri ruhnya, tarik lagi sama dia. Nih kalimatnya, ruh saya keluar dari tubuh saya, baru keluar setengahnya nyampe sini, lalu saya tarik lagi. Jadi dia yang narik lagi. Ular. Pernah juga tiba-tiba rumput senyum-senyum sama saya. Oh, berarti gilanya. Jadi jelas, kalau rumput-rumput senyum sama Gulam, berarti gila. Tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang seolah tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang seakan-akan saya mengerti apa yang dikatakan, dan saya seakan diskusi hal-hal yang terjadi masa yang belum terjadi. Orang gila itu sering ngomong sama tembok. Orang gila itu sering ngomong sama pohon sendiri. Persis berarti Gulam. Itu pengakuan dia. Ya. Baik. Yang berikutnya, waktu Gulam datang ke rumahnya Yunidiah, kesurupan. Itu kesaksian teman-teman semua di sana. Pengakuan Gulam pada saat dikasih tahu bahwa kamu kesurupan, dia bilang, enggak, itu lagi bercanda sama jin di sini, katanya. Orang yang kesurupan, mohon maaf, saya bukan mau menyombongkan diri, saya 3 tahun ikut grup, bukan ikut. Saya dulu sebagai direktur Wisma Mu'alaf, lalu mengundang ustadz-ustadz muda yang masih kuliah kesarjanaan Islam. Sabtu Ahad kita mengadakan ruqyah. Dan alhamdulillah masyarakat makin banyak yang datang. Salah satu ciri orang yang sering kesurupan di dalam darahnya ada jin. Persis. Jadi di dalam mubasyirat yang lain, Diki Sabno pun dikuasai jin. Itu di dalam makan cece semua. Makanya benar apa yang dalam mimpi Muhammad Qasim benar. Ada seseorang yang menyebarkan fitnah, Dajjal, Yamin, Gulam Yamin itu. Sudah kita pastikan sejak awal. Maka orang-orang yang tersihir Dajjal keluar ya, dari gajah. Dia lihat orang-orang tersihir kumpul di sana semua.
Dan dibuktikan dengan membawa surat yang lain, mereka sedang terpenjara Dajjal. Mereka sedang sekolah Dajjal. Dan sekolah itu gurunya adalah Ghulam Yamin. Karena lihat pengakuan dia sendiri loh. Melihat, merasakan Allah langsung dalam batinnya. Sedang berbicara dengan Qasim. Dahsyat ya. Baik. Itu dari sisi keadaan Ghulam. Qasim, saudara Qasim, bro Qasim, kalau Anda setuju dengan Trisusila itu batil, maka Anda seharusnya juga sadar bahwa Ghulam Yamin itu mimpinya, pengakuannya sama dengan Trisusila. Ayo dong bro, cerdas sedikit bro. Ya, Anda harus sadar. Lepas topengmu supaya orang mengenal dirimu Al-Mahdi. Karena itu perintah Allah. Allah mengatakan, sebarkan mimpimu supaya umat manusia tahu siapa dirimu. Itu Allah inginkan. Siapa dirimu? Baca mimpinya. Maka kita paham dirimu adalah calon Imam Mahdi. Yang sekarang sedang tersesat dan salah jalan. Apapun yang ada dalam dirimu merusak semuanya. Sesuai dengan mimpimu sendiri. Tanganmu pegang emas malah merusak. Kalau kami alhamdulillah berkali-kali pegang emas tetap jadi emas. Masih mending gitu. Tapi dirimu merusak. Betul. Bahkan dirimu sekarang sedang ada di kelompok sekolah Dajjal. Ayo bro Qasim, sadar ya. Sedang di kelompok orang yang terpenjara Dajjal. Persis. Dirimu bergaul dengan Ghulam yang batil dan menyesatkan. Jelas sekali. Terang benderang jelas. Di sana kelompok tukang fitnah jelas. Sebagai contoh, yaitu kita tampilkan dua sosok yang akhirnya meminta maaf. Karena takut juga masuk bui rupanya. Ya. Baik, itu kebatilan Ghulam. Kejahatan Ghulam apa? Ini itu bab 1, ya. Bab 2 kejahatan. Rekan sekalian, saya akan bacakan satu chat dari Mas Pakis, ya. Pernah ke sini ya? Pernah ngurut saya bahkan. Masya Allah. Assalamualaikum Kang. Saya grogi. Sendiri mau bercerita tentang Ghulam kepada Kang Diki katanya. Yang pasti saya sudah mengikhlaskan apa yang sudah saya alami bersama si Yamin. Ada kata sinya nih ya. Berhubung ini buat sumber informasi, saya kabarkan kembali apa yang sudah terjadi. Bro Qasim, dengarkan ini. Tadi setelah pada maghrib saya pun merapat kepada orang yang juga kena tipu ya, kena imbas dahulu karena kelakuan Yamin. Namun orang tersebut Mas Sugiarto satu komplek juga sama saya, hanya beda RT ya. Dia waktu itu seperti diiming-imingi dengan akan mendapatkan uang yang banyak oleh Ghulam. Sehingga cairlah kepada Yamin ditransfer 15 juta dari Mas Sugiarto. Dan ludes katanya, tidak mendapatkan apapun. Juga Pak Haji Asna Anwari juga kena sama. Satu kompleks juga, dan juga Bapak Bento
alias Bapak Ismail. Berapa orang tuh? 3 ya. 4 dengan Mas Pakis juga nih. Juga kena tipu daya Yamin. Termasuk saya sendiri. Dan saya paling nyesek. Karena uang itu saya pinjam dari bank. Bayangkan. Kosim, dengarkan ini. Ya. Jadi Anda mau mengelak topeng Dajjal itu sudah lepas dulu, Anda dusta. Karena itulah Anda masih lemah. Makanya orang-orang yang dekat dengan Anda banyak yang balik kanan. Sesuai mimpi Anda sendiri ya. Saya bacakan lagi. Saya paling nyesek karena uang itu saya pinjam dari bank. Masya Allah. Yamin. Coba lihat ya. Anda mau merosokkan 2 ini. Uangnya habis dan terbelit hutang orang lain. Karena diiming-imingi Anda ya. Hanya untuk modal judi si keparat Yamin. Tuh. Nanti di YouTube diperlihatkan nih chatnya. Saya sesuai apanya ya. Hanya untuk modal judi si keparat Yamin. Karena dia bilang nanti saya akan jual beli forex, uang. Uang dalam bentuk digital. Dan akan menghasilkan uang banyak. Jadi saya akan mendukung apapun yang Kang Diki lakukan demi kebaikan bersama. Apalagi menyangkut Muhammad Qasim Al-Mahdi. Terus berjuang Kang Diki. Teriakan kebenaran hakiki. Allahu Akbar. Itu tulisan dia Allahu Akbar. Bukan saya yang ngajak. Kalau umpamanya kurang informasi, apa yang harus saya sampaikan, saya kasih tahu. Biar saya korek kembali tentang sepak terjang Dajjal Yamin. Ini dia bilang Dajjal Yamin. Muhammad Qasim, bro, ayo, Anda melek, ya, Anda bangun dari tidur, jadilah orang benar, mulai. Anda harus segera sekolah di Umar, sesuai mimpi Anda. Jangan hanya keliling-keliling makan-makan ke sana sini terus. Apalagi di pangkuan, di Buayan. Ya. Ayo, berarti di sekeliling Anda saat ini, termasuk orang yang saya ajak pertama kali, itu semua sudah jadi pengikut Dajjal. Orang yang pertama kali saya ajak, ya, itu juga sudah jadi kelompoknya. Kelompok-kelompok kaki tangan Dajjal, orang-orang yang sedang sekolah Dajjal, dan sedang di penjara Dajjal. Sama. Dan dengan pernyataan Yunidia kepada Qasim, kepada siapa yang terus melindungi Ghulam Yamin, maka ini benarlah apa yang disampaikan di dalam mimpi-mimpi banyak teman-teman. Ada wanita jahat di sampingnya Qasim. Ini dari sisi Allah itu jahat. Dari sisi manusia, dari sisi Qasim, baik. Membiayai, ingat, uang itu sering jahat. Uang itu baik, uang itu mata pisau, apa? 2 mata pisau. Atas bawah sama-sama tajam. Kalau dimanfaatkan dengan benar, maka akan jadi benar. Tapi kalau di tangan orang salah, maka jadi salah. Jadi Qasim, Anda harus belajar menjadi pejuang. Anda jangan mau di zona nyaman saja. Dengarkan berbagai pengakuan. Dan Mas Pakis siap bersaksi kepada Anda, Qasim. 4 orang yang ditipu rame-rame siap bersaksi kepada Anda semua. Di bawah sumpah. Qasim, dengarkan. Jangan terus Anda tidur seperti para ulama yang ada di dalam mimpi Anda sendiri. Anda pun sekarang sedang tersejajar, bukan ulama saja.
Yang sedang tidur juga Anda. Oke. Sebagai tambahan katanya, bahwa waktu tahun 2017, jadi sebelum Gajah berdirinya, tapi sudah mulai banyak orang percaya Qasim. Tadi saya tanya istri, ya, dan kurang lebih saya bareng sama Yamin itu 2 tahun, bukan 3 tahun, sekitar 2 tahun bareng sama Yamin ini. Juga 4 orang yang tersebut yang saya sebut tersebut, ya, itu tidak lama saat diakal-akalin, hampir berbarengan dengan saya juga. Terima kasih Kang Diki. Senang melihat Kang Diki bongkar siapa sebenarnya Muhammad Yamin. Muhammad Yamin, ya. Muhammad Gulam Yamin. Saya senang. Oke, baik. Saya kira kurang lebih itu. Ada tambahan. Saya gergetan banget dengan dengar Yamin selalu bersama Emki. Memang betul bahwa dialah Yamin kaki tangan Dajjal itu. Fix. Tuh, sampai fix katanya. Rekan sekalian, jangan lupa, itu kejahatan dari sisi penipuan, ya, dan perjudian. Karena jelas, apa disebut penipuan? Karena Yamin tahu bahwa namanya forex itu gambling. Bisa untung, bisa rugi. Dan dia tahu persis, berkali-kali rugi, makanya orang cari duit lagi dia terus. Dan itu sudah menjadi semacam candu. Orang yang sudah berjudi biasanya menyandu, seperti rokok, ya. Itu kejahatan dari sisi keduniaan. Jadi sekarang dari sisi kemanusiaan, ternyata Gulam Yamin deh. Ya. Dia ternyata lebih sadis lagi. Kalau di Kisapno menikahi wanita umur 10 sampai 11 tahun. Gulam Yamin ini menikahi adiknya yang usia 9 tahun 11 bulan. Tuh. 9 tahun, segera siapa sih? Coba 9 tahun di sini siapa? Bukan perempuan dong. Ya? Mana Tika? Berdiri. Coba bayangkan, ya. Qasim, betul. Nabi pernah menikahi juga Siti Aisyah yang usianya 9 tahun. Tapi Bahlul, kalau ini dijadikan rujukan, Bro Qasim dan yang lainnya. Saya pernah ditanya dalam forum dialog dengan para pendeta. Dulu saya Arimatea, dakwahnya ke non-muslim. Jadi saya sudah biasa terabos ini ke gereja, ke lembaga misi, diskusi, dialog, ngasih Quran, ya. Tentu ngirim surat dulu, tentu nggak bisa main terobos begitu. Alhamdulillah diterima, ngadain dialog. Saya pernah ditanya oleh seorang calon pendeta, dia bawa buku, bawa kitab. Waktu itu diliburkan semua, sekolah namanya, kuliah umum. Kuliah umum kan diliburkan, masuk ke ruangan aula. Ustadz Diki katanya, mohon maaf, Ustadz kalau melihat usia anak-anak, Ustadz pernah punya anak-anak nggak? Punya, saya bilang, ada anak kecil saya. Berapa Ustadz usia? Kebetulan waktu itu usia anak saya itu nomor 2 kalau nggak salah ya. Usia 9-10 tahun, saya bilang. Masih kecil Ustadz ya? Ya. Masih imusan kadang-kadang, ya. Kadang-kadang masih mandi telanjang ke tengah rumah, ya betul. Anak kecil namanya juga ya, di rumah sendiri. Telanjang bulat. Oke, baik.
Ustadz, paham itu masih kecil. Ya, saya belum tahu loh pertanyaan yang kemana dia. Saya jawab iya aja. Ustadz, mohon maaf nih saya baca buku dari Islam langsung nih. Buku ya, ditunjukin. Walaupun saya jauh tapi dia meyakinkan saya. Ini bukan dari sumber Kristen, dari sumber Islam. Bahwa Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah yang usianya 9 tahun. Mohon maaf, Ustaz, menurut teori kedokteran, ini penyakit pedofilia. Punya penyakit kejiwaan, senang sama anak-anak kecil. Walaupun sudah balik, bisa jadi sudah balik ya. Saya kaget. Aduh, ini dia serangan yang selalu sering dari orang Kristen kepada umat Islam. Rekan sekalian, saya entah kenapa waktu tenang. Dan tiba-tiba dapat jawaban. Padahal itu jawaban belum pernah saya terpikirkan. Dan itulah pertolongan Allah ya. Tiba-tiba saya sambil tersenyum. Walaupun masih mikir tuh. Dalam sekian detik, bayangin. Per detik ya. Itulah barangkali saya merasakan bagaimana Allah tolong Nabi ya. Ketika ada pertanyaan, dapat ilham langsung ya. Karena ilhamnya Nabi jauh lebih hebat daripada kita ya. Kadang-kadang malaikat Jibril langsung. Saya katakan begini. Tiba-tiba saya punya ide. Oke, sebelum saya jawab, saya balik bertanya kepada Bapak Fulan, saya lupa ya. Itu peristiwa ini 34 tahun, 40 tahun yang lalu. Atau Mas, saya lupa waktu Bapak atau Mas. Pokoknya gitu ya. Mas atau Bapak, ini calon pendeta semua nih. Masih ingat Nenek? Masih. Pernah ketemu Buyut? Enggak, cuma dengar-dengar dia bilang. Oke, Bapak masih ada? Masih. Saya mau tanya nih. Pernikahan Bapak usia berapa dulu? Masih ingat nggak? Oh ya, saya ingat katanya. Bapak cerita, Bapak nikah usia 19 tahun, ibunya sekitar 17 tahun. Oke. Ketemu Nenek, kira-kira masih ingat nggak nikahnya kapan? Tahun berapa? Nah, dia mulai itu. Tahu maksud saya mau kemana, tapi nggak bisa mengelak deh. Silakan jujur. Ya, nenek saya ingat katanya. Kakek saya usia hampir 16, nenek saya 14 katanya. Oke, baik. Buyut. Saya kurang paham katanya nikah kapan dan sebagainya. Tapi sampai nenek kakek. Baik, itu menunjukkan bahwa masa lalu tren nikah usia 14 tahun, 15 itu sudah hal yang biasa. Itu baru 1-2 generasi. Silakan tarik kepada puluhan generasi ke belakang. Jadi jangan samakan usia 9 tahun, 10 tahun masa lalu dengan usia 9 tahun sekarang. Zaman dulu 8 tahun bisa jadi sudah menstruasi. Kenapa? Karena alam. Karena ganasnya alam. Dulu tidak ada pesawat. Dulu semua jalan kaki. Orang lebih dewasa. Jadi zaman dulu pernikahan usia 10-9 tahun mungkin saja sudah beda fisiknya dengan sekarang. Dulu orang sudah dewasa karena situasi dan alam. Itu saya dikasih aplaus. Ya, tepuk tangan. Banyak pendeta sendiri tepuk tangan. Saya senang juga. Artinya, jangan sekali-kali umat Islam merujuk ke situ. Karena beda tahun, beda abad, beda situasi. Zaman dulu, buyut kita. Saya ingat. Karena saya ketemu buyut. Alhamdulillah, keluarga saya itu, terutama dari bapak ya, itu keturunan panjang-panjang umur. Jadi saya ketemu buyut tuh 2 tahun. Masih buyut loh. Buyut tuh ibunya nenek. Berarti 4 generasi ketemu nih.
Saya ingat, nenek saya itu nikah usia 12 tahun. Maaf, buyut. Bayangkan. Itu baru buyut, tarik, silakan. 14-15 abad ke belakang. Berarti wajar, 10 tahun, 9 tahun, mungkin sudah biasa pada zaman itu. Ya, karena mungkin kedewasaannya berbeda. Sekarang, mohon maaf, perempuan usia 18 tahun itu kayak anak-anak sekarang. Ya kan? Beda, bro. Si Gulam ini menggunakan dalil itu. Maka, perhatikan. Inilah kejahatan yang kedua dari Gulam. Ketiga poin. Ya. 3 poin tentang Gulam. Sempurnalah Gulam itu orang brengsek. Sempurnalah dia kaki tangan Dajjal. Dan merusak semua hal yang ada hubungan dengan dakwah di akhir zaman. Inilah contoh miniatur kecil bagaimana banyak orang terperdaya dengan Gulam. Begitu hebat ya. Perhatikan. Yang berikutnya, yang keempat. Saya akan mendengarkan voice. Atau begini deh. Ini kayaknya nggak kejar. Ya. Kita jadikan 3 seri saja. Sebetulnya ada 2 seri. Tapi ini juga panjang nih. Voice-nya. Jadi silakan perhatikan nonton di hari besok ya. Dan nanti akan ada langkah kejutan buat Gulam. Maka kemarin saya sudah warning. Gulam, sasaran berikutnya Anda. Dan Anda akan tepar. Insya Allah. Ya. Saya kira demikian, rekan sekalian. Jadikan ini semua pelajaran. Setingkat Gulam, Masya Allah, Gulam itu, aduh. Ya. Bagi saya sudah mendengar omongannya, pernyataannya, chatnya, Masya Allah. Jauh dari intelektual. Tapi besok di kajian kedua, ternyata memang dia punya sihir tertentu. Ya, saya buktikan itu. Jadi nonton seri berikutnya. Ini sponsor, iklan supaya nonton.